Saat Wang Lin mengucapkan kata itu, langit bergemuruh dan peti mati besar berwarna ungu muncul di atasnya. Peti mati itu jatuh dari langit dan mendarat sekitar selusin kaki di depan Wang Lin. Itu menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Semua kultivator memasang ekspresi tidak pasti di wajah mereka. Seorang lelaki tua duduk di atas peti mati. Dia dengan tenang melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Lelaki tua itu perlahan bertanya, "Kamu tahu aku ada di sini?" Wang Lin menyeringai dan berkata, "Tentu saja aku tahu, Anda mengikuti saya sepanjang jalan." Pria tua itu mendengus pelan. Salah satu kultivator menyadari siapa orang tua itu dan berteriak, "Mayat sekte!" Saat kata mayat sekte keluar, ekspresi semua orang berubah. "Enyahlah." Pria tua itu sangat kesal saat dia melambaikan tangannya. Kedua kultivator yang dekat dengannya batuk darah dan tubuh mereka terbang mundur, seolah-olah mereka telah terkena kekuatan yang kuat. Transformasi jiwa. Para kultivator sekitarnya semua mengambil napas dalam dan mundur. Pria tua dari mayat sekte memutar matanya dan menatap Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya akan membantu Anda membunuh orang-orang ini dan memberi saya kebebasan 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini, saya tidak akan mencari Anda, dan Anda tidak akan menghancurkan jiwaku tanpa alasan." Itu. Wang Lin tertawa. 1000 tahun terlalu lama. Bagaimana jika saya mati dalam 1000 tahun? Orang tua itu terkejut. Dia menjambak rambutnya dan berseru, "Zoe, saya telah ditipu oleh Anda. Jika dia bahkan tidak hidup selama 1000 tahun, maka salah satu jiwaku akan turun bersamanya." Pada saat ini, pria tua itu akhirnya mengerti situasinya. Kedua matanya merah, dan rasa frustrasi yang menumpuk di dalam dirinya yang akan membuatnya gila. Dia dengan kejam menatap Wang Lin sebelum melompat ke arah kultivator di sekitarnya. Para kultivator mundur satu persatu, ingin melarikan diri. Tetapi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Itu adalah pembantaian. Chihu menatap dengan heran pada para kultivator yang tersebar saat mereka terbunuh. Dia sangat terkejut. Ekspresi Wang Lin masih tetap sama. Dia dengan tenang melihat sekeliling, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah waktu yang lama, pria tua itu kembali dengan aura pembunuh yang kuat di sekelilingnya. Matanya bahkan lebih merah dari sebelumnya, dan dia menatap Wang Lin. Setelah waktu yang sangat lama, dia melemparkan sepotong batu jiok yang melesat seperti kilat. Wang Lin menangkapnya. "Dalam 1000 tahun ini, aku akan melindungimu sekali. Kamu lebih baik tetap hidup." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melangkah ke peti mati dan menghilang. Wang Lin merenung sebelum masuk ke kompas bintang. Setelah itu, dia mengajak Chihu untuk kembali ke Suzaku. Chihu mengambil napas dalam sebelum melompat ke kompas bintang. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu kepada Wang Lin, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun pada akhirnya. Dia mengambil beberapa langkah sebelumnya, dan dengan hanya beberapa langkah itu, hubungan di antara mereka mengalami kemunduran. Wang Lin tidak berkata lagi. Dia mengendalikan kompas ke arah pusaran. Setelah waktu yang sangat lama, Chihu berkata, "Terima kasih." Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu apa artinya Chihu. Sebelumnya, yang harus dia lakukan adalah mengucapkan satu kata, dan Sun Tai akan membunuh Chihu. Chihu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu bisa tenang, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku, Chihu, bersumpah pada klan iblis raksasaku." Waktu perlahan berlalu. Bahkan dengan kecepatan kompas bintang, butuh beberapa waktu untuk mengitari fragmen untuk mencapai pusaran. Masih ada beberapa kultivator yang duduk di platform berbicara satu sama lain tentang pedang surgawi. Namun, semua orang yang pergi dibunuh oleh Sun Tai, jadi tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan pedang surgawi pada akhirnya. Ketika mereka mendekati pusaran, Wang Lin menyingkirkan kompas bintang. Dia dan Chihu terbang di sisa perjalanan dan tiba di peron tepat di bawah pusaran setelah beberapa saat. Keduanya saling memandang. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Chihu, mari kita bertemu lagi di Suzaku." Dengan itu, dia membuka tasnya dan kuali kembali muncul di tangannya. Chihu menarik napas dalam-dalam. Dia dengan tulus memandang Wang Lin dan berkata, "Saudara Cheng, Anda harus datang mengunjungi saya sehingga kita bisa minum bersama." Wang Lin tertawa dan mengangguk. Dia mengaktifkan tungku kembali dan pusaran muncul di depannya. Dia melihat alam surgawi sekali lagi sebelum melangkah ke pusaran dan menghilang. Chihu membuka tasnya penyimpanannya dan mengeluarkan kuali kembali. Dia mengaktifkannya dan berjalan ke pusaran seperti Wang Lin. Banyak hal terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Tetapi satu hal yang mengejutkan semua orang di peringkat 4 atau negara budidaya yang lebih tinggi adalah bahwa murid inti Suzaku, Red Butterfly, telah kehilangan lengan karena seseorang.
Dengan kehancuran aliansi 4 sekte dan Sui Yu menjadi negara budidaya peringkat 5, ketenarannya meledak di planet ini. Rumor tentang dia tidak pernah berakhir, seperti bagaimana dia telah mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam setahun, dan bagaimana dia diterima sebagai murid inti Suzaku. Hal-hal ini masih dibicarakan oleh para kultivator. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Red Butterfly telah mendapat Rain Cauldron dan telah memasuki alam surgawi. Namun 5 bulan lalu, semua negara budidaya peringkat 5 berkumpul di Suzaku untuk konferensi yang diadakan setiap 100 tahun. Konferensi ini setengah jalan ketika pusaran tiba-tiba terbuka di langit dan Red Butterfly terjatuh. Dia kehilangan lengan dan dia hanya mengatakan satu hal sebelum pingsan. Cheng Niu. Ini adalah nama yang dikatakan Red Butterfly sambil menggertakkan giginya sebelum pingsan. Semua utusan dari negara budidaya peringkat 5 tercengang. Segera, berita tentang Red Butterfly kehilangan lengan dan berteriak nama Cheng Niu dengan cepat mulai menyebar. Nama Cheng Niu tiba-tiba menjadi lebih terkenal daripada Red Butterfly. Itu menjadi bintang paling terang di planet ini. Semua orang menebak dari planet mana Cheng Niu ini berasal. Pada titik tentu, Red Butterfly terbangun dan berbicara tentang identitas Cheng Niu. Cheng Niu ini dari Suzaku, dan dia dari keluarga Cheng. Saat informasi ini keluar, seluruh planet terkejut. Hal pertama yang terjadi adalah leluhur keluarga Cheng memeriksa daftar keluarga mereka. Mereka benar-benar menemukan seseorang bernama Cheng Niu. Namun, anggota keluarga ini bahkan belum berusia 30 tahun dan baru pada tahap pembangunan pondasi. Nenek moyang membawa anggota keluarga dan catatan keluarga ke Suzaku untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Akibatnya, rumor tentang Cheng Niu menjadi topik populer di kalangan kultivator. Bahkan, ada lebih banyak kultivator yang mencari-cari untuk menemukan identitas sebenarnya dari kultivator misterius ini, tetapi tidak ada yang berhasil pada akhirnya. Negara Suzaku bereaksi terhadap semua ini seperti tidak ada yang terjadi, yang sangat langka. Orang yang bernama Cheng Niu menjadi anak muda nomor 1 di Suzaku. Meskipun keluarga Cheng mengatakan bahwa Cheng Niu ini mungkin tidak benar-benar bernama Cheng, hanya sedikit orang yang mempercayai mereka dan banyak orang datang berkunjung. Ini menyebabkan Cheng Niu dari keluarga Cheng menjadi ketakutan, tetapi juga sedikit bangga. Hal ini tiba-tiba melonjak lagi ketika Tuan Muda klan setan raksasa kembali 3 bulan lalu. Kembalinya Chihu menyebabkan banyak orang datang berkunjung, dan Suzaku bahkan mengirim seseorang untuk datang untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Cheng Niu. Chihu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Cheng Niu, dan ketika dia ditekan oleh perwakilan dari Suzaku, dia hanya mengatakan satu hal. Aku tidak tahu nama asli orang ini, aku hanya tahu bahwa dia dipanggil Cheng Niu. Kultivasi orang ini tidak terduga, dan karena dendamnya dengan Red Butterfly, saya tidak tahu alasannya. Namun, dari apa yang saya lihat, kultivator Red Butterfly yang terus bertindak melawannya. Pada akhirnya, Cheng Niu terpaksa bertindak juga. Jika aku mengatakan kebohongan, maka biarkan jiwaku menghilang. Setelah Chihu mengatakan semua ini, dia segera memasuki latihan pintu tertutup dan menolak untuk melihat pengunjung. Pernyataan ini entah bagaimana bocor dan menyebar seperti api. Ini membuat nama Cheng Niu muncul kembali di mana-mana dan membuatnya semakin terkenal. Selanjutnya, setelah Red Butterfly pulih, dia mengirim pesan melalui Suzaku yang mengatakan, Cheng Niu, pertempuran kita belum berakhir. Saya menunggu Anda untuk menemui saya. Cheng Niu, siapa kamu? Pertanyaan ini tidak hanya di hati Chihu dan Red Butterfly, tetapi dalam pikiran semua orang. Siapa sebenarnya Cheng Niu ini? Meskipun Red Butterfly telah merekam potret Cheng Niu, Suzaku tidak pernah merilisnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Suzaku. Di sebuah sekte kecil di beberapa negara budidaya peringkat 4, seorang pria parubaya bergumam pada dirinya sendiri. Cheng Niu, itu adalah nama ayah saya. Namanya adalah Cheng Daniu. Awan menutupi langit di daerah di mana Wang Lin memasuki alam celestial. Petir melintas di langit dan hujan turun tanpa henti. Badai ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Sangat sedikit kultivator yang akan keluar di tengah hujan ini, dan bahkan lebih sedikit manusia. Suatu hari, 2 pedang terbang melintasi langit. Ada cahaya lembut yang menghalangi hujan, dan di dalam cahaya itu ada seorang lelaki tua dan seorang wanita muda. Setengah dari rambut lelaki tua itu berwarna putih, dan keriput mulai muncul di wajahnya. Gadis muda itu berusia sekitar 15 atau 18 tahun dan cukup cantik. Gadis itu tertawa. Guru, bepergian dalam hujan ini menghabiskan banyak energi spiritual, jadi ini adalah metode pelatihan yang baik. Pria tua itu tertawa. Benar, jika Anda tetap rajin, Anda akan dapat mencapai tahap formasi inti dalam 10 tahun. Gadis itu tiba-tiba bertanya, Guru, menurutmu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Cheng Niu untuk dapat mengambil lengan dari Red Butterfly? Mungkinkah dia telah mencapai tahap transformasi jiwa yang legendaris?
Cheng Yu adalah senior yang jauh di atas kita. Bagaimana seseorang seperti saya bisa mengetahuinya? Namun, tebakan saya adalah bahwa orang ini adalah kultivator formasi jiwa tahap akhir, bukan jiwa transformasi jiwa. Atau Red Butterfly tidak akan hanya kehilangan lengan, dia pasti sudah mati. Raungan gemuruh terdengar di telinga mereka tepat ketika orang tua itu selesai berbicara. Tiba-tiba ada lebih banyak kilat di langit, dan di dalam kilat muncul pusaran raksasa.